resmi mendaftarkan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 13 Januari. Gugatan tersebut dilayangkan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran dianggap lalai menanggulangi dan membuat perencanaan sistem peringatan dini mengatasi banjir. Setelah melalui proses verifikasi dan pendataan, total kerugian warga mencapai 42,3 miliar rupiah. Mana lebih bermanfaat bagi warga DKI? Formula E atau penanggulangan banjir? Jujurlah, ditulis oleh Cak Sud dari siwar.com. Kalau bicara DKI Jakarta, ibu kota NKRI, mau tidak mau kita jadi ingat pilkada terburuk sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pilkada yang memalukan, yang memakai politik identitas dan ayat serta mayat dipakai. Oleh siapa lagi kalau bukan kelompok yang sekarang menjadi gubernur DKI. Ya, kalau dibilang bahwa gubernur DKI sekarang adalah anak haram demokrasi, mungkin tidak salah. Bagaimana tidak? Bangsa ini membangun demokrasi dari nol dan berdarah-darah. Malah dihancurkan oleh segerombolan manusia yang suka malah memecah belah dan merusak esensi demokrasi. Rakyat Jakarta dicobak-cabik oleh isu identitas, politisasi agama dipakai oleh manusia tidak bertanggung jawab. Yang sampai sekarang herannya tidak merasa bersalah dan malah terkesan sombong dan angkuh karena sudah menjadi pemenang. Tapi ingat Bung, Tuhan tidak tidur, Tuhan akan membalas dengan caranya. Dan jika waktunya tiba, tidak ada kata-kata yang bisa menghindarinya. Sudah bisa diduga bahwa mereka tidak sedikit pun tertarik membangun Jakarta. Mereka hanya manusia yang haus kekuasaan dan Jakarta adalah sasaran antara bukan tujuan utama. Kita, manusia yang masih bernalar pasti bisa berpikir dan bisa membandingkan apa yang terjadi di Jakarta. Semuanya hancur atau sengaja dihancurkan. Semua yang ada sekarang yang mereka banggakan sebagai hasil karya mereka, seperti MRT, LRT, adalah hasil karya Basuki Cahayapurnama dan Joko Widodo tentu saja. Karya besar gerombolan pengasong politik identitas ini hanyalah sumber resapan dan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi rakyatnya. Benar, mereka hanya bisa melobangi Jakarta. Mereka malu bahwa mereka salah. Mereka menutupi malunya dengan melobangi Jakarta. Tambah baik? Tentu saja tidak, Bung. Walaupun dibuat sampai 1 juta lubang sumber resapan pun tidak akan membuat Jakarta bebas dari banjir. Tapi sudahlah, mereka sudah menang di Jakarta. Dan kita sudah lihat bahwa memang bukan tujuan mereka membangun Jakarta. Tujuan mereka mungkin saja membuat Jakarta sebagai batu pijakan untuk memenangkan kursi presiden. Kenapa tidak? Mana buktinya? Bukti jelas di depan mata bahwa anggaran untuk penanggulangan banjir dipotong. Tidak ada perkembangan dari proses normalisasi sungai yang mereka bilang naturalisasi atau apapun namanya, menurut mereka terserahlah. Sampai sekarang ternyata tidak ada. Yang benar tidak ada proyek untuk mengatasi banjir di Jakarta selain pembuatan sumber resapan yang dibuat secara asal-asalan itu. Hal lain yang menarik adalah entah kenapa mereka kok malah ngotot agar Formula E dilaksanakan di Jakarta. Entah apa urgensinya. Malah mereka sengaja seolah melupakan banjir dan penanggulangannya dan fokus ke Formula E. Ada apa ini? Formula E ini dari awal memang berbau busuk. Diawali dengan ditebangnya ratusan pohon mahoni di Taman Monas yang menghilang entah kemana. Kabarnya sedang disehatkan. Dan akhirnya mereka menyangkal bahwa penebangan pohon itu tidak ada hubungannya dengan Formula E. Ngehe kan? Ya begitulah mereka. Kita paham aja kan? Secara nalar dan logika, seluruh warga Jakarta pasti setuju bahwa penanggulangan banjir lebih penting daripada Formula E. Dan bila dilihat dari kondisi Jakarta, pastinya penanggulangan Jakarta lebih penting lah. Jakarta sebagai ibu kota negara tentu saja menjadi wajah bangsa ini. Bayangkan, bila Jakarta dilanda banjir, tapi seolah-olah orang yang berkuasa di Jakarta sekarang tidak peduli. Seolah-olah bagi mereka kekuasaan lebih penting. Lalu kenapa sih mereka ngotot banget Formula E dilaksanakan di Jakarta? Tentu saja jawabannya adalah pencitraan dong. Bayangkan saja Pak Presiden pilihan rakyat Joko Widodo sukses menghelat pelaksanaan balap motor di Mandalika. Gerombolan pengasong agama tentu saja harus lebih hebat dong. Karena agak susah menggait F1 alias Formula 1, maka mereka coba menggait Formula E. Yang kalau sukses mereka akan merasa lebih hebat. Ya dong, Jokowi hanya bisa roda 2 dan mereka sukses roda 4. Begitu rencananya. Tapi ingat, sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang tidak benar, maka hasilnya pasti tidak baik. Ya benar, semesta tidak merestui mereka dan mereka sampai detik ini tidak pernah menyadari dan menginsafi hal ini.
Dengan caranya, semesta membuat bencana pandemi COVID sehingga perhelatan Formula E ini jadi terkendala. Seharusnya ini menyadarkan mereka bahwa mengendalikan banjir lebih penting daripada Formula E. Baiknya uang Formula E digunakan untuk mengendalikan banjir yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Tapi dasar bengal mereka masih saja ngotot. Dan kita lihat saja nanti apalagi kelicikan yang akan mereka buat agar acara bisa berlangsung. Padahal semesta sudah mengingatkan bahwa acara ini tidak bermanfaat bagi rakyat. Bagaimana menurut Anda? Rasa kita sudah hebat dan sudah segala-galanya. Lebih baik kita anggap diri kita ini sebagai kuda hitam. Kuda hitam itu artinya mungkin tidak terlalu diperhitungkan, tetapi diam-diam dengan keteguhan, dengan ikhtiarnya kita bisa berlari kencang. Nah, saya berharap Demokrat ini menjadi kuda-kuda perang. Sampai lebaran kuda, AHY gak bisa jadikan Demokrat kuda hitam. Ditulis oleh Cak Anton dari siwar.com. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kader-kader Partai Demokrat yang memang memiliki niat bergabung di partai tersebut untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan masyarakat, saya menganggap struktur Partai Demokrat saat ini tidak lebih dari sebuah perusahaan keluarga. Bukan seperti partai politik yang seharusnya menelurkan kader-kader terbaik untuk masa depan bangsa. Memang dalam setiap partai politik itu kerap terdapat perebutan kekuasaan, tapi di tubuh Demokrat sangat kentara. Bagaimana dinasti Cekas menguasa seluruh elemen terpenting partai, dari ketua umum, wakil hingga dewan tertinggi diisi oleh Trah Cekas. Jika sudah begitu, saya gak yakin Demokrat bisa fokus pada pengkaderan yang mumpuni. Karena memiliki potensi harus fokus mengamankan posisi terlebih dahulu. Pengkaderan bisa dijadikan nomor sekian, atau menjadi tak penting atau bahkan ditekan agar tidak lebih tenar dari Trah Cekas. Asumsi ini muncul karena AHY yang gak pernah aktif di partai tiba-tiba dicalonkan menjadi cagup di Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu. Partai yang memprioritaskan pengkaderan akan menghasilkan kader-kader yang mumpuni. Hal itu akan terlihat dari munculnya tokoh-tokoh lain di luar Trah ketua umumnya. Semua kader akan memiliki kesempatan yang sama dalam partai, kesempatan untuk diusung menjadi capres dan lain sebagainya. Jika partai tidak memprioritaskan pengkaderan, akan ada peluang atau kemungkinan bahwa kader sekedar digunakan sebagai kuda tunggangan petinggi partai semata. Apakah di Demokrat ada potensi seperti itu? Karena yang seperti kita ketahui bersama, posisi penting di partai diisi oleh Trah Cekas, yang kalau merujuk pada ungkapan AHY sebagai ketua umum terkait harapannya ke kader untuk menjadi kuda hitam di pemilu 2024. Tidak diperhitungkan tapi menang. Apakah salah jika berasumsi ada